Watashi no namae wa Siti Shiva desu. Hari ini aku bakal menjelaskan materi tentang kata tunjuk tempat dalam bahasa Jepang, yaitu koko, soko, asoko, dan doko. Kata tunjuk tempat merupakan kata tunjuk yang hanya digunakan untuk menunjukkan di mana tempat berada. Seperti menunjukkan hotel, rumah sakit, toilet, sekolah, masjid, mall, kantor, dapur, ruang tamu, ruang makan, dan lain-lain. Kata tunjuk tempat yang digunakan dalam bahasa Jepang yaitu koko, soko, asoko, dan doko. Dalam bahasa Indonesia biasa kita menggunakan di sini, di situ, di sana, dan di mana. Yang pertama, koko. Tempat ini atau di sini menunjukkan tempat pembicara berada atau tempat yang dekat dengan pembicara. Contoh kalimat koko, koko wa restoran desu. Di sini adalah restoran, menunjukkan bahwa pembicara berada di dekat restoran atau dekat dengan restoran. Soko, tempat itu atau di situ, menunjukkan tempat lawan bicara berada atau tempat yang dekat dengan lawan bicara. Contoh kalimat soko, soko wa gakkou desu. Di situ adalah sekolah, menunjukkan bahwa lawan bicara ada di dekat sekolah atau sedang berada di sekolah. Asoko, di sana, menunjukkan tempat yang jauh dari pembicara maupun lawan bicara. Contoh kalimat asoko, asoko wa umi desu. Di sana adalah pantai, menunjukkan bahwa pantai terletak jauh dari pembicara maupun lawan bicara. Doko, kata tanya untuk menunjukkan tempat yaitu doko. Doko dalam bahasa Indonesia artinya di mana. Dalam penggunaannya, kata doko biasa diletakkan setelah partikel wa dan diikuti oleh kata deska. Contoh kalimat doko, tosokan wa doko desu ka? Artinya, di manakah perpustakaan? Pola kalimat. Yang pertama, koko. Koko wa, lalu tambahkan keterangan tempat di belakangnya. Contoh, koko wa toire desu. Di sini toilet. Yang kedua, pola kalimat soko. Soko wa ditambah keterangan tempat di belakang. Contoh kalimat soko. Soko wa toire desu. Di situ toilet. Contoh lain dari kalimat soko. Soko wa sokudo desu. Di situ adalah kantin. Yang ketiga, pola kalimat asoko. Asoko wa ditambah keterangan tempat di belakang. Contohnya, asoko wa toire desu. Di sana toilet. Contoh yang kedua, asoko wa tousokan desu. Di sana adalah perpustakaan. Yang keempat, pola kalimat doko. Untuk kata doko, dalam penggunaannya biasa diletakkan setelah partikel wa, lalu diikuti oleh kata deska. Contoh kalimatnya, kurasu wa doko desu ka? Di mana ruang kelasnya? Teman-teman, kata doko juga selain untuk menanyakan tempat, bisa digunakan untuk menanyakan bagian mana. Contohnya, doko ga warui desu ka? Bagian mana yang sakit atau rusak?
Kata doko juga bisa digunakan bersamaan dengan kata kerja yang berhubungan dengan tempat. Biasanya maknanya sedikit mengalami perubahan, tergantung dari partikel yang digunakan. Salah satu contohnya yaitu Doko ikimasu ka? Kemana Anda akan pergi? Nah, teman-teman, kata doko juga selain digunakan sebagai kata tanya, juga bisa digunakan sebagai kata keterangan di tengah kalimat. Salah satu contohnya yaitu Kyou wa doko mo ikanai node souchi suru koto ni shimasu. Artinya, karena hari ini tidak pergi kemana-mana, saya memutuskan untuk membersihkan rumah. Kata tunjuk tempat memiliki dua pola kalimat dasar. Yang pertama, pola kalimat koko, soko, asoko ditempatkan di depan, lalu partikel wa, lalu tempat, lalu ditambah des. Yang kedua, tempat, partikel wa, koko, soko, asoko ditambah des di belakang. Yang membedakan adalah penempatan tempatnya. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa contoh tempat yang berada di lingkungan sekolah. Nanti kalian bisa juga tambahkan kosakata tempat yang kalian ketahui. Nah, di sini udah ada Koucho Shitsu, ruang kepala sekolah. Kote, lapangan sekolah. Hoken Shitsu, ruang kesehatan atau UKS. Jimu Shitsu, ruang tata usaha. Kya Shitsu, ruang kelas. Toire, toilet. Eru Kya Shitsu, ruang lab bahasa. Yang terakhir ada Dasa Shitsu, ruang perpustakaan. Nah, setelah penjelasan tadi, sekarang kita belajar membuat kalimat. Kita membuat kalimat sesuai gambar yang ada di layar. Pembicaranya yang menggunakan baju berwarna biru dan sedang berada di dalam kelas. Kita menggunakan pola kalimat pertama, yaitu kata tunjuk tempat berada di depan dan nama tempat setelah partikel wa. Karena pembicara dekat dengan tempat, berarti kita menggunakan kata koko. Koko wa kyou shitsu desu, yang artinya adalah di sini adalah kelas. Masih menggunakan pola kalimat yang pertama. Pembicara berada di dekat ruang tata usaha. Jadi, kalimatnya Soko wa jimu shitsu desu. Artinya, di situ adalah ruang tata usaha. Yang ketiga, untuk kata tunjuk asoko. Asoko wa hoken shitsu desu. Artinya di sana adalah ruang UKS. Untuk kata tunjuk doko, bisa kalian gunakan untuk menanyakan posisi atau letak tempat secara langsung. Sebagai contoh, Toshokan wa doko desu ka? Di mana perpustakaan? Kata tanya doko bisa digunakan dalam situasi formal maupun non-formal. Biasanya untuk lebih formal dan sopan ditambahkan desu ka. Untuk nuansa yang lebih kasual, kalian cukup mengucapkan doko saja dengan intonasi yang agak naik. Nah, itulah penjelasan kata tunjuk dalam bahasa Jepang yang digunakan untuk menunjukkan tempat, bangunan, lokasi, maupun keberadaan seseorang. Jangan sampai tertukar dengan kata tunjuk benda ya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga materi yang saya jelaskan bisa mudah dipahami. Arigatou gozaimasu.